Menurut penilaian Bapak, Pak Sardi, apa yang menyebabkan terjadinya pupuk langka? Kurang tahu aku. Kurang paham ya. Pak Sardi kelahiran 1960. Tentu sedikit banyaknya tahu tentang ketujuh presiden yang telah memimpin negara Republik Indonesia. Mulai dari Presiden Soekarno, meskipun Pak Sardi masih kecil masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pak Soekarno, kemudian Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir yang memimpin saat ini Pak Joko Widodo. Menurut Pak Sardi, sebagai petani, di antara ketujuh presiden tersebut, apa pandangan Pak Sardi terhadap ketujuh presiden tersebut, khususnya dalam dunia pertanian? Kalau saya pikir-pikir, kalau saya kenyami itu Pak Harto itu, yang petani itu makmur itu ya. Di tahun 2024, insya Allah negara Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat. Dari kontestasi ada 3 calon kandidat, Pak Sardi. Ada Pak Prabowo Subianto, yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga ada mantan Gubernur Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan. Menurut pandangan dan penilaian Bapak Sardi, dari ketiga kontestasi, dari ketiga calon kandidat tersebut, siapa yang lebih layak dan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia? Siapa kira-kira, Pak? Kalau aku Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Iya. Apa alasan Bapak memilih Pak Prabowo? Assalamualaikum. Salam. Kenalkan dengan Rudi Asari, dengan Bapak siapa? Bapak Sardi. Bapak Sardi. Boleh kita bincang-bincang sebentar, Pak? Boleh. Terima kasih. Pak Sardi, Ya, sudah lama menjadi petani? sudah sampai umur 17-an. Dari 17 tahun sudah terjun dalam dunia pertanian. Petani sawah ya, Pak ya? Iya. Saat ini musim kemarau, ditanami palawija ya, Pak ya? Iya. Ini kacang panjang atau apa, Pak? Kacang panjang ini. Kacang panjang. Baru tumbuh. Baru tumbuh. Kacang panjang sendiri umur berapa bulan, Pak, panen? 2 bulan lebih lah. 2 bulan. 2 bulan sudah panen. Harga kacang sendiri naik turun ya, Pak? Naik turun, kadang 2.000, kadang 3.000. Per kilo atau satu ikat? 1 kilo. 1 kilo. Para pedagang ngambil di lokasi atau Bapak yang ngecerkan ke pasar? Ya kadang itu pedagang ambil, tapi jualnya entah nanti berapa. Oh, pedagang datang ke lokasi, Pak ya? 3.000. Ini butuh modal besar juga ini, Pak, kayu-kayunya ini. Iya itu. Ini beli atau Bapak nyari sendiri? Beli ini. Berapa per batang, Pak? Per batang 1.000. 1.000. Ini ada ratusan batang ini, Pak? 400. 400. Jadi 400.000. Iya. Modal kayu sendiri. Belum mobilnya. Belum carinya. Oh, untuk ngangkut Bapak yang membiayai ya? Iya, mobil. Sementara untuk apa ini istilah namanya, Pak? Yang bikin pundukan kayak gini? Yang ngopah ini. Enggak, maksudnya apa ini namanya? Gulutan. Oh, gulutan. Gulutan ini ngopah juga, Pak? Bantu, tapi aku kerja ya. Oh, kerja. Tapi ada yang bantu untuk kerja. Ya. Kacang panjang. Tentu butuh air ini, Pak. Iya, baru aja nyedot ini lagi. Siar sementara mati. Mati. Nggak ada. Ada pengeringan, Pak ya? Ada pengeringan, tapi sudah masuk ini, tapi belum sampai sini. Ya. Ini umur berapa hari ini, Pak, sudah tumbuh? Sekitar Selasa, Sabtu, 5 hari ini. 5 hari sudah tumbuh ya, sudah berdaun.
5 hari. Butuh pupuk juga Pak? Utuh ini pupuknya. Pupuk Kandang pertama dasaran, nanti puska sama urea. dalam persawahan, tentu Bapak dalam mengelola persawahan, Bapak mengalami kendala-kendala. Kendala-kendala apa yang sering Bapak hadapi dalam mengelola persawahan, khususnya padi? Itu kendala pupuk, obat-obatan, tersier itu banyak, air itu kan sulit masuknya ya. Kurang lancar lah ya. Pupuk sulit untuk didapat. Ya sulit, tapi harganya melambung itu. Untuk obat-obatan sendiri, Iya, melambung itu ya. Bapak ikut kelompok petani? Ikut. Dalam sulitnya mencari pupuk, tentu dalam kelompok petani pernah musyawarah kan Pak? Iya pernah. Solusi apa yang didapat dari hasil musyawarah? Suruh bikin itu apa untuk beli pupuk itu loh. Kartu anggota. Kartu anggota bank itu Pak. Kenapa harus pakai kartu anggota? Bukankah kita kan harus membeli, kan ada barang, kita ada uang? Iya dulu, sekarang itu dikurangi di sana itu. Dibatasi. Dibatasi, terbatas pupuk itu. Sehingga mengajukan persyaratan gitu. Iya. Diadakan persyaratan. Bagi para petani bukankah itu menyulitkan Pak? Menyulitkan itu ya. Dulu itu zaman dulu itu pupuk, nah tiap hari kapan beli ya ada. Jangan dulu. Sekarang langka. Untuk satu pasang sendiri berapa Pak harganya Pak? Satu pasang 300 ini. Puska sama urea. 300.000. Itu pun barangnya langka. Barang subsidi itu. Barang subsidi. Jadi, itu barang itu. Puska sama urea itu bersubsidi itu. Kalau yang mutiara itu kan belum, bukan subsidi itu ya. Menurut penilaian Bapak, Pak Sardi, apa yang menyebabkan terjadinya pupuk langka? Kurang tahu aku. Kurang paham ya. Sementara untuk harga jual gabah dan beras menurut Pak Sardi untuk saat ini panen kemarin sesuai? Lumayan, sesuai nih. Sudah sesuai dengan harapan para petani. Ini sudah lama ya Pak nggak turun hujan? Sudah 1 bulan lebih ini. Jadi terhitung kemarau ini Pak? Kemarau ini. Tapi biasanya kalau terjadi kemarau panjang kayak gini, untuk panen kedepannya bagus ya Pak ya? Bagus biasanya itu. Tanahnya sudah kering misalnya. Tikus nggak ngurang ya itu. Kalau kemarau itu. Pak Sardi. Ya. Pak Sardi sebagai petani, asal Jawanya dulu dari mana Pak? Dari Wonogiri, Wonogiri Ngadirojo. Dari Wonogiri, Jawa Tengah ya Pak ya? Transmigrasi atau person? Transmigrasi. Sudah sering ke Jawa sana Pak, Wonogiri? Sudah. Masih ada saudara di sana? Masih banyak. Pak Sardi kelahiran 1960. Tentu sedikit banyaknya tahu tentang ketujuh presiden yang telah memimpin negara Republik Indonesia. Mulai dari Presiden Soekarno, meskipun Pak Sardi masih kecil masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Pak Soekarno, kemudian Pak Soeharto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir yang memimpin saat ini Pak Joko Widodo. Menurut Pak Sardi sebagai petani, di antara ketujuh presiden tersebut apa pandangan Pak Sardi? Kalau saya pikir-pikir, kalau saya kenyami itu Pak Harto yang petani itu makmur itu ya. Pak Soeharto mampu untuk memakmurkan para petani. Iya. Di saat masa kepemimpinan Pak Soeharto, keadaan para petani tentu membutuhkan pupuk. Iya, dipinjami pupuk itu. Para petani justru dipinjami Pak ya? Iya, dipinjam pupuk, imas. Pupuk itu di kios-kios banyak itu udah ada. Stoknya banyak. Tersedia ya Pak ya? Para petani malah diberikan modal ya Pak? Iya, modal. Sering terjun ke lokasi. Pak Sardi sebagai petani, dikala menghadapi musim kemarau, Bapak Sardi berinisiatif untuk
menanam palawija, Iya. khususnya di persawahan. Di tahun 2024, insya Allah negara Republik Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, pemilihan presiden Iya. yang langsung dipilih oleh rakyat. Dari kontestasi ada 3 calon kandidat, Pak Sardi. Ada Pak Prabowo Subianto, yang kedua ada Pak Ganjar Pranowo, dan yang ketiga ada mantan Gubernur Jakarta, Pak Anies Rashid Baswedan. Menurut pandangan dan penilaian Bapak Sardi, dari ketiga kontestasi, dari ketiga calon kandidat tersebut, siapa yang lebih layak dan mampu untuk memimpin negara Republik Indonesia? Siapa kira-kira, Pak? Kalau aku Prabowo. Pak Prabowo Subianto. Iya. Apa alasan Bapak memilih Pak Prabowo? Ya dipikir-pikir itu dari pangkas angkatan dan anggota kan tahu petani kasihan kalau harga pupuk diturunkan, petani pupuk pengobat-obatan itu diturunkan kan lumayan petani kan makmur. Baik, Pak Sardi. Jika seandainya Pak Prabowo di tahun 2024 terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai petani? Apa ya? Pupuk diturunkan harganya ya, obat-obat diturunkan, jangan melambung ya. Petani biar sejahtera ya. Pupuk harus stabil ya Pak ya? Ya, stabil. Stok ada. Ada. Obat-obatan harus turun juga harganya Pak ya? Iya, turun juga. Hasil produksi pertanian? Agak dinaikkan lah ya. Dinaikkan. Supaya harga karet supaya dinaikkan kalau yang ada kebun karet. Termasuk dalam bidang perkebunan juga ya Pak ya? Pak. Khususnya perkebunan karet ya Pak ya? Untuk saat ini harga karet berapa Pak? Sekitar 8.000 atau 7.000 per kilo. Ya, per kilo. Bapak memiliki kebun karet? Punya 1 hektar ini. Dalam 1 hektar mendapatkan berapa kilo Pak? Kalau kemarau itu 4 kilo, 40 kilogram per berapa hari? satu minggu. 1 minggu. Jika dikalkulasikan dengan biaya perawatan tidak ketemu ya Pak ya? Akan ketemu. Belum juga modal untuk berangkat butuh BBM ya Pak ya? Iya, BBM. Harga melambung sekarang. Nggak cukup badan. Baik Pak Sardi, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan harapan Pak Sardi dapat terwujud. Dan Pak Sardi sebagai petani, semoga menjadi petani yang makmur, senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusan, dan insya Allah diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.